Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Herawati Hairudin dengan NPM 243403516033. Jadi di sini aku akan mempresentasikan tentang cara mengerjakan tugas akuntansi biaya untuk chapter 1521, chapter 1618 dan chapter 1719 juga chapter 1720. Jadi kita masuk ke soal pertama, yaitu kita ngebahas tentang direct and step down allocation. Jadi soal pertama ini kita dihadapin sama kasus perusahaan yang punya support department sama operating department. Nah, masalahnya adalah gimana caranya kita alokasikan biaya dari support department ke operating department yang benar-benar ngasilin revenue. Dari data yang dikasih ada dua support department, yaitu human resource dengan biaya $72,700 sama information system yaitu biayanya $234,400. Lalu ada dua operating department yaitu corporate sales sama consumer sales. HR dilihat dari jumlah employees dan information system dilihat dari processing time. Nah, kita diminta pakai dua metode, direct method sama down method. Metode yang pertama yaitu direct method. Dari direct method itu kita langsung aja alokasiin biaya support departemen ke operating department. Nggak peduli kalau antar support departemen saling kasih layanan. Jadi kayak ya udah, yang penting operating departemen dapat bagiannya. Kita masuk ke langkah-langkahnya, yaitu step pertama, alokasikan human resource sebesar $72,700. Basis alokasinya adalah jumlah karyawan. Nah, kita hitung dulu total karyawan di operating departemennya. Ada corporate sales yaitu 42 employees, consumer sales yaitu 28 employees, jadi totalnya ada 70 employees. Terus kita bagi proporsinya, yaitu corporate sales ada 42 dibagi 70 jadi 60%. Jadi kita dapat $43,620. Lalu di consumer sales 28 dibagi 70 hasilnya 40%, jadi kita dapat $29,80. Lalu kita masuk ke step 2 yaitu alokasikan information system sebesar $234,400. Basis alokasinya adalah processing time. Total processing time di operating department yaitu ada corporate sales sebanyak 1920 minutes dan consumer sales sebanyak 1600 minutes. Jadi totalnya ada 3520 minutes. Lalu kita membagi proporsinya. Yang pertama ada corporate sales itu 1920 dibagi 3520, jadi hasilnya 54,55%. Jadi kita dapat sebesar $127.854,55. Lalu ada consumer sales yaitu 1600 dibagi 3520, hasilnya adalah 45,45%. Jadi kita ngedapetinnya $106.545,45. Step yang ketiga yaitu menjumlah-jumlahkan total cost setelah dialokasikan, yaitu ada corporate sale sebesar $998,270 ditambah dengan $43,620 ditambah $127,854,55. Jadi hasilnya adalah $1.169.744,55. Lalu ada consumer sales, hasilnya adalah $625,485,45. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang kedua yaitu step down method. Nah, kalau step down method ini kita ngakuin kalau support departemen itu saling kasih layanan antar satu sama lain. Konsep utamanya itu kita nge-ranking dulu support departemen berdasarkan siapa yang paling banyak kasih layanan ke support departemen lain.
Lalu kita alokasiin dari yang paling banyak kasih layanan. Setelah dialokasiin departemen itu ditutup, jadi nggak bisa nerima alokasi lagi. Step yang pertama yaitu ranking support departemen. Kita hitung dulu nih persentase layanan ke support departemen lain, yaitu ada human resource melayani information system dengan 21 employees. Lalu kita total yang dilayani itu ada 21 ditambah 42 ditambah 28, jadi hasilnya 91. Nah, persentase ke support departemen lain yaitu 21 dibagi 91, jadi hasilnya 23,08%. Nah, di information system itu kita melayani HR selama 320 menit dengan total yang dilayani yaitu 320 ditambah dengan 1920 ditambah dengan 1600, maka hasilnya 3840. Persentase ke support departemen lain adalah 320 dibagi dengan 3840, jadi hasil persentasenya adalah 8,33%. Jadi hasilnya adalah HR duluan karena 23,08% itu lebih besar daripada 8,33%. Lalu step yang kedua yaitu alokasikan HR sebesar 72,700 ke semua departemen, termasuk ke information system ya. Jadi information system itu adalah 21 employees dibagi dengan 91, jadi hasilnya 23,8%. Jadi dapatnya itu adalah 16.779,12 dolar. Lalu corporate sales itu 42 dibagi dengan 91, jadi hasilnya 46,15%. Jadinya kita mendapatkan 33.558,24 dolar. Lalu di consumer sales ada 28 dibagi dengan 91, maka hasilnya 30,77%. Jadi kita mendapatkan sebesar 22,362,64 dolar. Lalu di step yang ketiga kita mengupdate information totalnya. Di information system itu sekarang punya biaya baru, yaitu ada original yaitu sebesar 234,400 dolar, dari HR-nya sebesar 16.779,12 dolar. Jadi total barunya adalah 251.179,12 dolar. Lalu step selanjutnya yaitu mengalokasikan information system sebesar 251.179,12 dolar ke operating department aja. Nah, karena HR udah ditutup, jadi information system cuma dialokasikan ke operating department, yaitu ada corporate sales sebesar 1.920 dibagi dengan 3.520, jadi menghasilkan 54,55%. jadinya kita dapat 137.006,4 dolar. Lalu ada consumer sales sebesar 1.600 dibagi dengan 3.520, jadi menghasilkan 45,45%. Nah, jadi kita ngedapetin 114,173,8 dolar. Lalu kita ngitung total cost finalnya nih. Dari corporate sales ada 998,270 ditambah dengan 33.558,24 dolar ditambah dengan 137.000,64 dolar, maka menghasilkan 1.168.834,28 dolar. Dan di consumer sales itu ada 126,395,72 dolar. Nah, catatan pentingnya lihat dari hasilnya beda dikit sama direct method. Step down lebih akurat soalnya ngitung reciprocal service-nya.
Lalu untuk alternatif rankingnya itu sebenarnya ada beberapa cara buat ranking support departemen. Yang pertama ada persentase service to support departemen. HR duluan yang dipakai tadi kan. Terus habis itu ada total dollar amount, yaitu information system duluan, karena $234,400 itu lebih besar daripada $72,700. Lalu ada persentase service to operating department, information system duluan, karena 91,67% itu lebih besar daripada 76,92%. Lalu yang keempat ada manajemen judgment. Kalau itu tergantung dengan strategic importance-nya. Jadi bisa aja rankingnya beda-beda tergantung metode apa yang kita pakai nanti. Nah, jadi dapat disimpulkan perbedaan antara direct method dengan step down method itu dari cara memperlakukan hubungan antara support departemennya. Dari direct method itu lebih sederhana karena langsung mengalokasikan biayanya ke operating departemen tanpa ngelihat layanan antar supportnya. Sedangkan untuk step down method itu lebih realistis karena mempertimbangkan urutan layanan antar support departemen. Walaupun masih belum sepenuhnya sempurna, dari hasil perhitungan kita bisa lihat bahwa total biaya di corporate sales dan consumer sales sedikit berbeda tergantung metode yang dipakai, sehingga pemilihan metode sangat berpengaruh terhadap penentuan biaya akhir. Oke, sekarang kita pindah ke soal kedua. Nah, ini tuh tentang joint cost allocation. Jadi ada perusahaan namanya Salford & Co yang ngeluarin dua produksi dari satu proses produksi yang sama, yaitu ada corn syrup sama cornstarch. Nah, dari data yang dikasih itu ada joint cost sebesar $325.000, terus corn syrup 12.500 cases dengan harga jual 50 per case, dan sparable cost harga $375.000. Lalu ada cornstarch yaitu 6.250 cases dan harga jualnya itu 25 per case, lalu sparable cost-nya ada $93,750. Nah, pertanyaannya itu kan gimana cara bagi joint cost allocation $325.000 ke kedua produk ini secara adil gitu. Nah, kita masuk ke konsep net realizable value atau NRV method. NRV method itu logikanya kayak produk yang bisa ngasilin revenue lebih banyak, maka dia menanggung cost yang lebih banyak. Kayak kalau kalian bagi tagihan di restoran itu, misalkan kalian makan lebih banyak, nah itu tagihan restorannya kalian bakalan lebih banyak lagi gitu. Jadi adil gitu. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah perhitungannya. Di step pertama, kita hitung dulu sales value at split off-nya, yaitu kayak hitung total revenue kalau semua produk dijual. Nah, di sini ada corn syrup sebesar 12.500 cases dikali 50 per case. Jadi hasilnya itu $625.000. Lalu dari cornstarch itu ada 6.250 cases dikali dengan 25 per case. Hasilnya adalah $156,250. Lalu, step kedua kita kurangin sparable cost-nya. Sparable cost itu biaya yang dikeluarin setelah split off point atau proses lanjutan buat masing-masing produk. Nah, di sini ada corn syrup. Isinya itu ada self value sebesar $625.000, lalu ada sparable cost yaitu $375.000, dan itu dihasilin jadinya hasil NRV-nya adalah $250.000. Jadi artinya kita jual corn syrup itu dapat $625.000, tapi keluarnya itu $375.000 buat proses. Jadi net benefitnya itu cuma $250.000.
Nah, di cornstarch ini ada sell value yaitu $156,250 dan sparable-nya itu $93,750. Itu di total dikurangin jadi hasil NRV-nya adalah $62.500. Nah, sekarang kita masuk ke step ketiga, yaitu hitung total NRV dan proporsi. Total NRV itu corn syrup $250.000 dan cornstarch $62.500 ditambah jadi hasilnya adalah $312.500. Nah, jadi proporsi masing-masingnya itu adalah corn syrup adalah $250.000 dibagi dengan $312.500 maka menghasilkan 0,80 atau kalau dipersentasekan adalah 80%. Lalu di cornstarch itu ada $62.500 dibagi dengan $312.500 maka hasilnya adalah 0,20 kalau dipersentasekan adalah 20%. Jadi corn syrup menyumbang 80% dari total net benefit dan cornstarch cuman menyumbang 20%. Lalu kita masuk ke step yang keempat, yaitu mengalokasikan joint cost. Nah, jadi kalau ini tinggal dikaliin aja proporsinya sama total joint cost-nya. Kayak corn syrup itu $325.000 dikali dengan 80%, maka hasilnya adalah $260.000. Dan di cornstarch yaitu $325.000 dikali dengan 20%, maka hasilnya $65.000. Jadi ini diverifikasi. $260.000 ditambah dengan $65.000 maka hasilnya adalah $325.000. Jadi joint cost ini udah dialokasikan secara adil supaya kemampuan ngasilin revenue-nya itu benar gitu. Nah, jadi untuk soal joint cost ini kesimpulannya adalah NRV method ini membagi joint cost berdasarkan kemampuan produk menghasilkan manfaat bersih. Produk yang NRV-nya lebih besar, yaitu corn syrup dengan 80%, akan menanggung joint cost yang lebih besar, yaitu $260.000. Sedangkan cornstarch hanya menyumbang 20% NRV, maka menanggung joint cost-nya cuma sebesar $65.000. Jadi metode ini dianggap adil atau fair karena pembebanan biaya sebanding dengan potensi keuntungan dari masing-masing produk. Nah guys, jadi sekarang kita bakal masuk ke materi proses costing. Basically kayak gimana cara kita ngitung cost per unit dalam continuous production process. Nah, dari data yang dikasih, yang pertama ada beginning WIP yaitu dengan 80 wesses dengan DM 90% complete. DM itu direct materials dan conversion cost itu 40% complete. Lalu ada started dengan 500 wesses dan completed 460 wesses. Lalu ada ending WIP yaitu 120 wesses dengan direct materials 60% complete, lalu conversion cost-nya 30% complete. Nah, di sini ada cost-nya, yaitu beginning WIP dengan direct materials sebesar $493,360.000, lalu ada conversion cost-nya sebesar $91,40.000, dan ada add in May-nya yaitu direct materials sebesar $3.220.000 dan conversion cost-nya itu sebesar $1.392.000. Nah, konsep weight average method ini itu kayak nggak peduli mana cost dari periode lalu atau beginning WIP dan mana cost dari periode sekarang. Jadi semuanya dicampur dijadi satu terus di average buat dapat cost per unit. Jadi kayak kalau bikin smoothies dicampurin buah yang kemarin sama buah hari ini itu dijadi satu blender, hasilnya ya smoothies, rasanya ya campuran semua, nggak ada buah hari ini atau buah kemarin gitu. Kita masuk ke step by step calculation-nya.
Nah, di step pertama itu ada account for physical units. Ini kayak kita cek dulu nih, ada apa aja sih jumlah inputnya dan jumlah outputnya. Nah, jadi di sini inputnya itu ada beginning WIP dengan total 80 dan started dengan 500 dan ditotalin jadinya ditambah sebesar 580. Lalu outputnya itu ada completed yaitu sebesar 460 dan ending WIP sebesar 120. Jadi ini ditotalin jadinya 580. Nah, itu balance kan. Jadi kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu step compute equivalent units atau disebut AU. Nah, ini bagian yang agak tricky karena equivalent units itu kayak kalau semua produk selesai 100%, maka totalnya berapa unit gitu. Nah, rumusnya itu AU sama dengan completed units dikali dengan 100%. Ditambah dengan ending WIP dikali dengan complete. Jadi di sini direct materials yaitu ada completed dengan 460 dikali dengan 100%, jadi hasilnya 460. Lalu ada ending WIP dengan 120 dikali dengan 60%, maka hasilnya 72. Nah, itu ditotalin, jadi total equivalent unitnya adalah 532. Nah, di conversion cost di sini ada completed yaitu dengan 460 dikali 100%, maka hasilnya 460. Lalu ada ending WIP dengan 120 dikali dengan 30%, maka hasilnya 36. Jadi total equivalent unitnya adalah 496. Nah, di sini schedule-nya completed dan transferred itu direct materials-nya 460. Lalu conversion cost-nya itu 460. Nah, di ending WIP, direct materials-nya itu 120. Lalu di conversion cost-nya itu 72. Nah, jadi total equivalent unit semuanya itu adalah 532. Sekarang kita masuk ke chapter 17-20. Jadi di situ kita jumlah-jumlahin semua cost yang ada dengan cara step pertamanya itu adalah dengan summarize total. Kita jumlahin semua cost yang ada, yaitu beginning ditambah dengan current. Nah, isinya itu ada direct materials yang berisikan beginning WIP dengan sebesar $493,360 dan add-in May-nya itu $3.220.000. Jadi total direct materials-nya itu adalah $3.713,360. Nah, di conversion cost-nya itu ada beginning WIP $91,40 dan add-in May-nya itu $1.392.000. Jadi total conversion cost-nya itu $1.483,40. Nah, jadi di sini total cost to account for-nya itu adalah $5.196,400. Lanjut ke step yang kedua, yaitu step compute cost per equivalent unit. Ini yang kita cari, berapa sih cost per unitnya? Nah, jadi di direct materials itu cost per equivalent units itu adalah $3.713,360 dibagi dengan 532 equivalent units. Jadi hasilnya adalah 6.980 per watch. Lalu di conversion cost itu cost per equivalent unit sama dengan $1.483,40 dibagi dengan 496 equivalent units, jadi hasilnya adalah 2.990 per watch. Nah, ditotalin semuanya, jadi total cost per unitnya adalah $6.980 ditambah dengan $2.990, jadi hasilnya adalah 9.970 per watch. Jadi kalau perusahaan ini bikin 1 jam tangan, jadi totalnya adalah 9.970 watch. Lalu kita masuk ke step yang ketiga, yaitu
step assign cost. Sekarang kita alokasiin costnya ke complete units, yaitu yang udah selesai, dan kita alokasiin juga ke ending WIP yang masih berproses. Nah, di sini complete and transferred out-nya itu adalah 460 watch. Jadi 460 itu dikali dengan $9.970, maka menghasilkan menjadi hasil $4.586.200. Lalu ending WIP 120 watch itu ada direct materials dengan 72 equivalent units dikali dengan $6.980, maka menghasilkan $502.560. Lalu di conversion cost-nya itu ada 36 equivalent units dikali dengan $2.990, maka menghasilkan $107.640. Jadi total dari semuanya adalah $610.200. Nah, ini diverifikasi jadi $4.586.200 ditambah dengan $610.200. Jadi total semuanya adalah $5.196.400. Jadi semua cost yang udah dialokasiin ini bener gitu. Nah, untuk weight average method ini di CH1719 dan CH1720, sebagai penutup, metode weight average menggabungkan persediaan awal dengan produksi periode berjalan, sehingga biaya lama dan biaya baru tidak dibedakan lagi. Jadi nggak kelihatan mana yang lama, mana yang baru gitu. Nah, metode ini nih cocok digunain buat kalau perusahaan ingin proses perhitungan yang lebih sederhana dan stabil, karena semua biaya dirata-ratakan sebelum dibebankan ke unit yang selesai dan persediaan akhir gitu. Oke guys, jadi itu dia penjelasan dari 3 soal yang tadi udah dikerjain. Yang pertama ada direct and step down allocation, yaitu cara alokasiin biaya support departemen. Lalu yang kedua ada net realizable value method, yaitu cara alokasiin joint cost berdasarkan net benefit. Dan yang ketiga ada weight average method, yaitu cara ngitung cost per unit di proses costing. Nah, jadi aku harap penjelasan ini bisa ngebantu kalian buat paham materinya, dan semoga bisa membantu. Jadi terima kasih udah mau dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.